Monitor berdua. Yo guys. Gue juga nih. Pasti yang main juga sama kayak gua. Gue pernah sambil membahas tuh puasa bagi puasa. Belum kasih gue nggak. Ya tidak ini. Makanya kayak gini sih. Maksudnya kalau misalkan kan kita membahas itu ya. Setiap makanan punya cerita, setiap cerita punya kenangan. Setiap makanan punya cerita, setiap cerita punya kenangan. Ya kalau misalkan apa namanya makanan di buka puasa itu sebenarnya gue penasaran banget gitu. Apa namanya di daerah-daerah lain itu seperti apa gitu. Makanya Di Medan ada satu makanan. oh lu ada sih info di Medan. Pernah di Medan. Tapi lu pernah puasa di sana nggak? Agak. Tapi gua dengar dari nanti gua di Medan apa gue Gimana? kan Sebenarnya gimana? gua nanya doang. Lagi gimana? Kalau di Medan ini kokosan kayak apa kan? Asik. Di Jawa. Biasa kalau di sini tuh ada Enggak bentar. Ini lu ngomong bener seperti lo kata beda aja sih seperti pelabuhan. ke bawah apa? Kalau kita bangsa Medan nggak apa-apa gitu. Cuma kita perlu Indonesia itu lo kata beda. Apapun kalau Aduh iya lagi tuh Jadi gini kalau gua nanya, di sana tuh jadi ada namanya miso. miso. Jadi itu Miso apa miso? miso. M. Miso. Iya pakai M. Hen. Pokoknya itu bentukannya bihun. Oh. Jadi di situ ada bihun, campur mie kuning, sama bakso, dan nggak ada apa-apa lagi. Berarti mie bakso dong. Mie bakso. Oh. Dibilang miso di sana. Mie-nya tuh bihun. Bihun. Bukan mie kuning kan? Bukan mie kuning, tapi bihun, pur bihun kan gua dan menurut gua enak itu kayak kuahnya. Emang lu pernah? Pernah gua makan. Oh lu pernah bikin? Pernah makan ya? Iya lah maksudnya kan lu belum pernah puasa di Medan. Iya, belum sih. Nah terus lu dapat makanan itu lu bikin di rumah atau lu beli? Gua beli di Medan. Tuh ada yang jual. Oh lu ke Medan, lu makan nyobain itu akhirnya. Ada itu tadi itu sekian bulan atau gua diomongin sampai Mengis gitu. Oke, jadi lu kepo nih. Cek nih, enak. Satu lagi, itu ada dua. Mie gomak. Mie gomak. Mie gomak. Wah, asal Medan. Terus mie gomak itu menurut gua teksturnya yang enak. Sama dari mie-nya. Oke, Mie-nya tuh beda dari yang lain, Bang. Bedanya di mana? Spaghetti Medan. spaghetti beda. Si belum buat cari tahu lagi tuh. Ini julukannya spaghetti Medan. Jadi kenapa bisa dikasih nama mie gomak? Kenapa tuh? Karena dengan pembuatannya itu yang digomak atau diobok kalau bahasa kita obok menggunakan tangan. Dicembuk-cembuk gitu. Iya. Di sana bahasanya goman. Dasarnya gomak. Oke. Atau digenggam lah kalau bahasa Indonesianya. Digem. Iya, pokoknya beginilah kayak diaduk pakai tangan. Cuman yang menurut kita safety. Pakai sarung tangan. Tangan bersih. Enggak kayak semua. India style. Ya. Lah pas penasaran kan begitu kan. Dan gue penasaran sih kalau begini dia. Gue pengen kesana, gue pengen tahu. Gue nggak pengen nyobain sih, kayaknya ngeliatnya juga enak kan. Cuman gue pengen ngeliat dia cara pembuatan secara langsung, selama ini cuma video doang kan. Iya. Harus segala macam gitu kan. Tapi ada loh kan makanan dia di Jakarta tuh dari daerah Indonesia ini. Tapi enggak se apa adanya kayak gitu. Enggak seorang yang di India gitu. Iya, maksud gue kayak pasti di sini juga disesuaikan dengan kultur di Iya, sini, iya. gitu. Karena kan pasti kayak orang di sini nggak mungkin makan nomor pok pakai tangan yang kayak gitu kan. Ya, ngetas terus segala macam. Ih, gue mau cicil gue. Permasalahan ada apa itu langsung pasti keringetannya itu loh. Kalau gue makan itu adalah salah satu bumbu micin ya alami itu. Nah, Bumbu micin. lucu aja gitu. Itu sih maksud gua enggak lu kalau gua mau ngelihat langsung gua enggak tahu ya. Karena sebenarnya kalau ngeliat video itu gua enggak tertarik untuk nyobain. Tapi gua tertarik untuk melihat pembuatannya seperti apa. Gorengan ini enggak pernah ini nah. Gorengan ketek mau menang gorengan ketek. Yang ada Ingat enggak? Nomor gitu. Belum pernah. Ya bang, gue belum. Itu di mana? Belai maksudnya Belum ada. belum baik. Bodo amat. Sih nggak mau. Maksud makan makanan kayak gitu tuh. Nah, terus lanjutin. Lu mie gomak. Mie gomak ya. Gomak. Mie-nya itu agak tebel, nggak kayak spaghetti biasanya bang.
Tapi bentukannya kayak spaghetti. Bentukannya kayak spaghetti, cuman dari mie-nya ini agak beda. Dia tuh mie-nya warnanya kuning. Kuning ke oranye-oranye. Lu ngomong bija beda, bija warna kuning, bija warna kuning. Nah, tapi maksudnya nggak kuning banget. Nggak kuning cerah. Nggak kuning cerah. Ini kayak oranye. Gua tuh kayak oranye. Bener-bener oranye. Bejek nih. Nyong cek. Enak bejek sih. Terus jadi menurut gue yang enaknya itu dari mie-nya sih bang. Itu lu makan sedikit aja. Wah kenyalnya nauzubillah. Nah, bentar gue bedah dulu. Si Bigo gak itu. Itu di mangkok. Itu di mangkok. Mie. Ini Ada kuahnya. kayak mie goreng gitu. Oh, berarti minyak. Ya bercampur dengan minyak gitu. Terus isinya apa aja? Ada topping lainnya nggak? Maksud selain Ada sayuran, ada bakso. Di situ ada kayak campuran lah. ayam gitu. Ada ayam cuy. Ayam cuir gitu. Iya. Oke. Tapi dia nggak di yang namanya itu nggak. Ya kalau mie goreng kan warnanya ada. Cuman dia warnanya ini agak sedikit pucat atau putih. Gitu. Jadinya. Karena direbus mungkin ya. Kalian direbus. Makanya menurut gua orang yang lagi diet makan gituan menurut gua. Nah itu banget bakso tuh. Soalnya apa itu karbonya itu menurut gua ya lebih dari nasi. Kenyang banget. Kenyang. Bener-bener kenyang. Mangkok itu kenyang banget. Jangan kan setengah mangkok udah kenyang. Memang maksudnya banyak isinya. Maksudnya selain si karbonya itu maksudnya kerasa kenyang karena si karbonya itu ya. Cuma maksudnya isi dalam mie itu banyak banget nggak? Lu tau mangkok yang biasa buat bakso? Ya, mangkok ayam. Iya. Ya, Bu. Iya. Itu segitu. Nah, lu makan setengahnya aja kenyang. Oke. Lu lihat. Nah makanya dijulukin orang Medan lambung kapal. Ya, karena kan baik. Kan banyak. Kalau orang Medan kan seminggu kalian itu bisa nyampe 2 maret, 3 maret kan. Bener. Tapi gue jujur, gue penasaran banget. Gue tuh karena setelah adanya Before It ini, menurut gue berjalan dari Before It ini, gue nyari tahu sejarah makanan, ya entah di Medan, entah di mana segala macam gitu. Gue tuh penasaran pengen nyobain langsung gitu. Karena kan selama itu kan ngebedah sejarahnya aja. Bedah kan. sejarah. Iya, jadi Lu tau rasa ini rasa gimana nih? Ya, Kata-kata begini aku udah tahu. kayak gitu harus gue bedah dulu sejarahnya, dan kalau ada waktu dan kesempatan semoga gue bisa kesana. Gue pengen banget tahu, gue pengen banget ke Medan karena gue pengen nyobain kehidupan di sana seperti apa, terus juga makanan gitu kan. Karena kan teman-teman gue ada juga beberapa orang Medan gitu kan, dia cerita tuh kayak menggiurkan sekali ya berwisata ke sana begitu. Kalau di Medan makan mie gomak ada di Toba. Danau Toba. Nah itu dari dulu gue pengen Di banget. Selasa ke Danau Toba itu ada namanya ada warung mie gomak. Dan kami gomak juga di situ ada miso, ada Satu warung itu. satu orang itu makanan khas Medan semua. Dan menurut gue the best. Asik ya. Asik dong, sumpah. Lu suka ke Medan? Tapi lu baru pertama nyobain di situ. Pertama kali gue ke Danau Toba dan gue nyobain ini. Anjing. Kan kamu gue di tebing ya bang ya. Tapi enggak itu Danau Toba ke tebing itu berapa lama? Danau Toba ke tebing itu kalau nggak salah ya ada sekitaran 35 menit. 30 menit. Jadi jaraknya cukup dekat. Danau Toba sama tebing itu udah keren. Terus Emang itu naik mobil? naik mobil. Oh pulang kamu lebih tepat LP sih. Bukan maksudnya dari tebing ke Tobanya. Iya pakai Ya, asik bang sumpah. ya gue penasaran sih, gue pengen banget sih. Gue pengen berwisata ke sana sih. Buka puasa yang paling gue impiin itu di Medan. Tapi lu tahu menu buka puasanya apa, tapi lu belum pernah nyobain pas nuansa di sana. Iya begitu deh. Karena kan gini, menurut gue ya, nuansa Ramadan itu adalah beda dari yang lain. Bener. Ya kan? Betul. Lu makan lontong di hari-hari biasa itu biasa aja. Sumpah. Tapi kalau misalkan di nuansa puasa, di saat kita nyari takjil, beli lontong, beli apa tadi komik segala macam, terus kita makan pas buka puasa, pasti feelnya beda. Beda banget. Ya beda. Kayak bulan puasa itu kayak lebih berwarna. Bener. Dan kayak lebih hidup gitu. Makanan itu lebih hidup menurut gua. Hidup. Ada warna hidup ya ras segala macam ya. Nembel di atas langit yang merah. Udah. Apalagi siang-siang ada teh botol. Ini nanti pada turun di botol. Mohon maaf, gue hilang. Tapi gue pernah hilaf gara-gara teh botol. Teh botol seperti itu Haji. Ya, jangan teh botol ada masalahnya. Gue pernah, jadi gue pernah tuh kayak zaman gue ya sekolah gitu kan. Iya. Gue diajak orang tua gue ke Tanah Abang. Tanah Abang. Kan Tanah Abang banyak banget yang jualan pinggiran. Itu dijualan es. Contohnya yang di gerobak. Iya. Terus kita ada tuh apa namanya
kayak botol apa mineral apa Itu sudah sih. nah pas taman gua lewat dia baru ngeluarin teh botol sih teh botol itu baru keluar dari es yang box es itu es keluarin das taruh das gua malah gini sudah benar mati gua ya keringetin langsung kayak betul kayak ayo dong sini mas ini aku sudah siap ini terus ya gua sih ini ya gimana nih akhirnya sekalinya itu akhirnya gue untuk gara-gara ke Tanah Abang dan melihat teh botol itu jadi akhirnya gue dari situ tuh belajar Bolong puasa. akhirnya belum puasa tapi dari situ gue belajar kalau puasa gue gak mau ketemu itu lagi Tapi serius yang masih gue mau nanya ini bolong puasa itu udah berapa kali? nah Bolong puasa itu udah berapa kali? Misalkan lu apa sebulan full bulan puasa lu puasa gitu. oh enggak gitu kayak gitu konsepnya dong enggak kak kalau misalkan kayak apa namanya jujur ya maksudnya kalau misalkan puasa itu biasa ya kalau gue pribadi mungkin ada 1-2 yang bolong 1-2 karena kondisi ini kayak karena kondisi kadang kan ya situasional kerja gue kan yang nggak bisa di ini ya maksudnya yang nggak bisa ditebak nih, nggak pernah bisa ditebak tiba-tiba di lapangan tiba-tiba di bawah terik matahari gitu kan terus dia bawa air gitu ini air kalau di bawah kan akhirnya itu kan yang membuat gue kayak jadinya kayak ya udah mau nggak mau kan lu bantu nggak mau emang gue aja mau emang gue jadi kayak gue